Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai persekutuan doa malam hari ini. Mari kita akan tenang teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk masuk di persekutuan doa. Amin. Mari kita akan naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 11. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hai jiwaku, nyanyilah. Aku mau nyanyikan kidung, membesarkan namanya. Dan seumur hidupku ku memuji namanya. Ku memuji namanya. Allah Raja surgawi memerintah selamanya. Tuhanku kekal dan suci, kasih-Nya tak berubah. Mari kita puji Dia, bersorak haleluya, bersorak haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau sekali lagi kami boleh berhimpun untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan berdoa serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dan memberkati persekutuan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan NR 83, Kasih Tuhanku Yesus. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Ku Rindu Sabdamu. Bapak Ibu
Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, pastinya di rumahnya masing-masing. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa Kamis malam ini, yang terambil dari kitab Ratapan, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-22. Dan ini menjadi bagian yang terakhir dari rangkaian kita merenungkan satu kitab, yaitu kitab Ratapan. Dan kita akan membacanya demikian firman Tuhan. Ratapan pasalnya yang kelima ayat 17 sampai yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami? Sama sekali. Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagai penutup dari perenungan kita sepanjang hampir 1 tahun dalam persekutuan doa Kamis yang membahas satu kitab, yaitu kitab Ratapan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambar yang Bapak Ibu dan saudaraku lihat ini adalah tentang seorang perenang. Ia bernama Florence Chadwick. Dikatakan ia adalah seorang perenang wanita di perairan terbuka jarak jauh, yang orang katakan sebagai long distance swimming. Florence Chadwick ini saudara, usia 2 tahun, dia sudah memenangkan sebuah pertandingan renang. Dan yang menarik, sebagai seorang perenang Amerika yang dikenal karena perenang long distance swimming tadi, saudara, dia adalah wanita pertama yang berenang Selat Inggris dari kedua arah. Wow. Dan yang mampu menetapkan rekor waktu tentunya. Dikisahkan saudara dalam renang jarak jauh ini di Selat Inggris, dari jarak Pulau Catalina sampai pantai California yang berjarak sekitar 40-an kilometer begitu. Kita dapat membayangkan Selat Sunda antara Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni di Sumatera sana, itu hanya sekitar 30-an kilometer. Jadi kita bisa membayangkan jauhnya. Dan dalam kisah yang dikisahkan di peristiwa 4 Juli 1952, dalam usia 34 tahun, Florence ini melakukan berenang di Selat Inggris ini. Dan diapit oleh 2 perahu kecil. Di sana ada pelatihnya dan juga ada ibunya yang memberi support, alat-alat medis. Dan setelah perjalanan berenang dalam berenang sudah 15 jam, terjadilah sebuah kabut gelap, saudara. Saat kabut gelap itu terjadi, kita melihat bagaimana Florence tidak lagi mampu melihat di depan kena kabut yang gelap yang menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa melihat apa-apa, saudara. Dalam situasi yang dingin, air laut yang seperti es, dalam kelelahan, bahkan mungkin ada bahaya dengan ikan hiu, Florence mau menyerah.
Ibunya memberi support, pelatihnya pun demikian. Untuk terus bertahan. Tapi Florence tidak tahu lagi di depan. Berapa jauh lagi pantai California. Tapi dia memang akhirnya mencoba. Setelah 15 jam itu. 1 jam kemudian saudara. Betul-betul Florence tidak lagi mampu bertahan. Dia menyerah. Minta untuk diangkat ke perahu. Dan saudara-saudara, tak kala dia ada di atas perahu. Pantai California sesungguhnya tinggal sekitar 800 meter lagi. Tidak sampai 1 kilometer lagi, saudara. Melihat kenyataan ini, Florence tidak dapat mengampuni dirinya. Dia menyesal. Dan itu menghalangi dan membuat dia gagal. Dan itu menjadi sebuah hal yang menarik, saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan pada malam hari ini. Dalam ayat yang ke-17 katakan bahwa karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Saudara, seperti yang saya sudah katakan tadi, kesusahan, penderitaan, bahkan ketidakpastian di hari depan, seperti yang kita alami dalam masa pandemi ini, adalah seringkali membuat mata kita tidak dapat memandang jauh ke depan, dan akhirnya kita tidak mampu berjuang dan mencapai sasaran, mencapai tujuan. Kesusahan-kesusahan oleh karena relasi yang tidak baik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, atau dengan orang tua, ataupun dengan anak-anak kita. Kepahitan yang kita alami membuat mata kita sakit, atau hati kita sakit, dan mata kita menjadi kabur. Karena inilah, pada ayat 17 katakan, hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Yang menjadi pertanyaan kita, saudara, apakah inilah itu? Karena inilah. Apa itu, saudara? Ada 2 hal. Dalam konteks dari tatapan pasal yang terakhir ini, pasal yang ke-5. Yang dibahas, kami selalu, bahwa dalam ayatnya yang ke-1 telah ditegaskan bahwa karena inilah itu adalah kehinaan kami. Itu katakan pada ayat yang pertama, bukan? Karena kehinaan kami. Kehinaan oleh karena pada ayat yang selanjutnya, dan bagaimana kita sudah mendengar kisah-kisah yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa kota Yerusalem atau kehidupan bangsa Israel pada masa itu sudah terhina sedemikian rupa oleh karena penyerbuan bangsa lain, dan mereka kemudian diangkut, dibuang ke negeri yang lain, ke Babel yang kita seperti ketahui. Kota kebanggaan mereka hancur. Bahkan bait Allah yang menjadi kebanggaan dan pusat ibadah mereka sudah terbakar, tinggal menjadi puing-puing. Dan kehidupan ekonomi yang begitu sulit, dikatakan dengan mereka harus membeli air dan sebagainya dan sebagainya. Itulah menjadi kehinaan kami, dikatakan. Dan menarik, saudara, dari konteks ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 yang menjadi perenungan Kamis kemarin itu adalah, ya, ayatnya yang ke-15 dikatakan, lenyaplah kegirangan hati kami. Tarian-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Sebuah penggambaran kehinaan yang mereka alami. Namun di ayat yang ke-16, saudara, menarik di sini. Bahwa bangsa Israel yang digambarkan dan diwakilkan oleh Nabi Yeremia, yang merupakan menjadi ratapannya adalah ada sebuah kesadaran akan keberdosaan. Sehingga pada ayat yang ke-16 katakan, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena kami telah berbuat dosa. Dan dari sini kita melihat satu fakta yang sangat jelas dan tidak boleh kita bermain-main, bahwa akibat dosa begitu fatal. Dan bersyukurnya bahwa pada saat ini Yeremia
mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa kehinaan yang dialami dalam kehidupan bangsa Israel dan kehidupan bangsanya pada masa itu adalah karena dosa terhadap Allah, pemberontakan dan pendurhakaan kepada Allah, ketidaktaatan pada firman-Nya, dalam kehidupan yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan-Nya, sehingga akhirnya kehidupan kehinaan itulah yang dialami, seperti yang digambarkan. Sangat mengerikan, bukan? Sebuah hal yang penting bagi kita saudara pada waktu kita mengalami kehinaan, suatu penderitaan, kesusahan. Seringkali terjadi adalah kita mencari kambing hitam. Bukankah demikian? Menyalahkan yang lain. Bahkan mungkin menyalahkan orang sekitar kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak kita, tentu keluarga kita, pendeta kita, bahkan gereja kita menjadi sasaran kesalahan kita. Kita tidak mengintrospeksi pada diri sendiri, melihat keberdosaan kita yang membuat kita menjadi terhina, ya, seperti yang digambarkan pada bangsa Israel. Hal yang kedua, saudara, pada ayat yang ke-18 bukankah juga ditegaskan bahwa karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami menjadi kabur adalah karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan dikatakan berkeliaran. Saudara perhatikan ada dua kata yang menggambarkan satu kehidupan yang begitu nista. Itu digambarkan dengan kata tandus dan anjing-anjing hutan. Dua gambaran memperlihatkan bahwa dalam kehidupan ekonomi yang begitu sulit. Bukankah sudah kita dengar sampai ada seorang ibu yang memasak anaknya sendiri, memakan daging anaknya sendiri. Kehidupan ekonomi yang begitu berat, yang mungkin tidak seberat yang sedang kita alami dalam masa-masa pandemi ini. Walaupun kita akui memang kehidupan yang memang berat, tapi tidak selebih berat, saya katakan sebagai bukit Sion yang tandus. Tandus artinya satu tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tidak lagi ada penghuni, yang menggambarkan bahwa hanya ada kegersangan. Lalu anjing-anjing hutan adalah gambaran tentang kenajisan. Tentunya kita tahu bahwa bagi orang Israel, anjing adalah binatang yang dianggap najis. Seperti saudara-saudara kita yang beragama lain. Dan saudara, anjing menggambarkan bahwa tidak lagi ada kesucian di sana. Batas-batas suci telah dilanggar oleh karena keberdosaan umat. Ini yang terjadi karena inilah hati kami sakit, mata kami kabur. Namun selalu dalam situasi yang seperti ini, dalam teks hari Kamis minggu lalu sudah kita dengar bagaimana mereka menyadari keberdosaannya dan kemudian mereka datang kepada Allah. Mereka fokus kepada Allah, bukan pada sekitarnya, kepada sekelilingnya, bahkan kepada bangsa-bangsa lain, Asyur atau Mesir yang akhirnya justru memperalat mereka, bukan. Sehingga pada ayat 19 katakan, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Ini suatu gambaran bahwa mereka mulai fokus kepada tindakan Allah dalam kehidupan mereka. Baik tindakan Allah pada masa lalu, tak kala bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dengan perbuatan-perbuatan ajaib Allah kepada nenek moyang mereka, yang telah memimpin mereka di padang gurun yang tandus, yang kering, tapi ada roti mana, ada air yang keluar dari batu. Bahkan peperangan dengan bangsa lain selalu dimenangkan oleh karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Mereka sekarang berfokus pada tindakan Allah. Dan ini penting bagi kita saudara, untuk di dalam kehidupan yang sulit sekalipun yang kita alami, kita harus selalu kembali kepada apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh hidup hanya oleh karena belas kasihan-Nya, oleh karena kekayaan kasih setianya kepada kita. Itulah yang digambarkan oleh para bapak gereja, bukan? Bahkan Paulus, Rasul Petrus menggambarkan begitu besar anugerah Tuhan
Hingga keselamatan yang kita peroleh pun, hidup kekal yang kita miliki menjadi jaminan pasti oleh karena anugerah Allah semua. Bukan perbuatan baik kita, saudara. Fokus pada tindakan Allah. Sehingga pada ayat yang ke-20 di sana ada sebuah penekanan kembali bahwa akibat meninggalkan Allah, maka keberdosaan itu begitu fatal dialami oleh kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Sehingga dikatakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama. Menakutkan sekali, saudara, bahwa akibat dosa dilupakan dan ditinggalkan. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya dan meninggalkan kami demikian lama? So, kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Bukannya karena kehidupan ekonomi kita menjadi hancur, atau kesehatan kita menjadi hancur, atau kehidupan relasi kita menjadi hancur. Tetapi tak kala kita berdosa, sungguh kita terputus dalam relasi kita dengan Allah. Dan itu yang paling menakutkan, bukan? Itulah yang kita boleh lihat pada waktu Tuhan kita, tak kala dia terpampang di atas kayu salib. Hal yang paling menakutkan bagi dia, kalau kita mau boleh tahu isi hatinya, adalah saat bukan salib itu sendiri, bukan penderitaan itu sendiri, bukan penghinaan, olokan bahasa orang-orang di sekitarnya, tetapi tak kalah mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya itu yang menjadi tujuan hidup kita, kalau kita mau hidup berkenan kepadanya, yaitu kita mau terus membangun relasi dengannya, memiliki hubungan yang intim, persekutuan dengannya, dengan kehidupan yang beribadah, kehidupan yang bergereja dengan baik, dan kehidupan bahkan dalam pelayanan untuk menyenangkan dia, bukan untuk melayani diri dan menyenangkan diri. Saya kasih Tuhan, ketika di tengah kesadaran akan keberdosaan ini, saudara, maka di pada ayat yang ke-20 kita lihat, katakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama. Tapi saudara, di tengah-tengah kesadaran berdosa itu, Yeremia kembali lagi fokus pada tindakan Allah, akan belas kasihan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga ya di dalam doa pemulihan yang ini dia berkata, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah kami hari-hari kami seperti dahulu kala. Indah sekali, saudara, doa yang benar ini, bahwa tak kala berdoa datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa Tuhan yang berkarya, bukan kena saya yang mau datang kepada Tuhan. Kata, bawalah kami, baru memperbaharui hidup kita. Bukan, jangan membalik kalimat ini, saudara, dari ayat 21 ini. Aku mau membaharui hidupku dengan aku mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan bawa kami. Tidak, kita tidak punya kemampuan apa-apa, saudara. Kita tidak berdaya di tengah-tengah keberdosaan kita. Sehingga bawalah kami kembali kepadamu. Baharuilah hari kami seperti dahulu. Itu menjadi doa yang sungguh indah. Sehingga tak kala Tuhan bertindak. Seakan ayat 22 itu menjadi sebuah hal yang tak mungkin terjadi. Sehingga kata, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Saudara kasih Tuhan, kita ingat dalam kisah tentang anak yang hilang. Tak kala ia meminta hak warisannya yang seharusnya belum dia terima, karena sang bapak masih hidup, bukan? Tapi sang bapak yang penuh kasih, mungkin sebelumnya sudah beri nasihat, melarangnya. Mungkin berhari-hari anak ini merengek untuk tetap mau keluar rumah, ingin menjadi merdeka, tidak lagi menjadi di bawah pungkungan atau di bawah kebersamaan dengan bapak dan kakaknya. Dan dia memang akhirnya bebas.
Tapi bukan menjadi sebuah kebebasan sejati, tapi justru kebebasan yang memporak-porandakan hidup, menghinakan dirinya. Hingga digambarkan dia makan makanan babi, tinggal dengan babi. Suatu gambaran bagi orang Yahudi juga bahwa babi adalah gambaran kehinaan, seperti anjing tadi. Tapi hal lain saudara, di sana ada kesadaran keberdosaan dari anak yang hilang ini. Lalu dia mengatakan, aku akan pulang, aku akan, dan kemudian dia bangkit, dia mau kembali kepada bapaknya. Dan Bapa yang penuh kasih, bukankah kita melihat dari jauh sudah memandangnya dan bahkan turun menjemputnya dan memeluknya sebagai seorang anak yang terhilang. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, dalam akhir daripada pembahasan kitab Ratapan yang menarik saudara. Pada pasal 5 ayat 17 sampai 22 ini, kalau kita perhatikan seperti tidak ada happy endingnya di sana. Seperti yang menjadi sebuah pertanyaan. Dia pada ayat yang ke-22 di sana seperti katakan, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Sangat tidak ada jawaban, saudara. Dan berhenti di sana dan kitab ini sudah berakhir. Apa maksudnya, saudara? Kau nonton film seperti belum tamat. Saya katakan iya. Memang kitab Ratapan ini menjadi sebuah kitab yang mengajak kita untuk terus bertanya seperti di gambar ini. Menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Artinya kita akan sepanjang hidup sebagai orang percaya, kita akan terus bergumul, meratap. Oleh karena seringkali kegagalan hidup kita sebagai orang percaya, kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus yang mengalir di Golgota. Tapi dalam progressive sanctification, penyucian yang progresif itu, kita sedang gagal dan gagal, kita terus meratap dan meratap. Tapi yang pasti saudara, tak kalah kita di dalam ratapan itu juga ada sebuah kepastian bahwa Allah seperti Bapa yang baik yang menyambut anak yang hilang itu. Biarlah kisah Florence menjadi sebuah aplikasi bagi kita pada malam hari ini saudara. Teruslah berjuang, pantang menyerah. Walau kita tak sanggup melihat ke masa depan, tapi milikilah keyakinan dan terus berjuang. Dan buatlah satu tujuan yang pasti. Kubur pikiran-pikiran yang negatif. Dalam situasi yang sulit kena pandemi ini, terus pandang kepada tindakan Allah dengan tujuan dan rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Dari itu menjadi proyek hidup kita terus dan menerus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan bersyukur terlebih dahulu atas pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kita, jemaat kita maupun bangsa kita. Mari kita hanya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk cinta kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang tiada berhenti di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur selangkah demi selangkah, hari lepas hari, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Apapun yang kami butuhkan, Engkau yang menyediakan dan mencukupkannya. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu Tuhan, Engkau tetap memberikan kegairahan, kesukaan untuk beribadah, bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Engkau terus menjaga dan memelihara sehingga kami boleh melewati hari lepas hari dan boleh melihat perkembangan yang baik di dalam memutuskan rantai COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan. Kita doakan untuk pertumbuhan imannya, segala kebutuhannya dan juga kesehatannya. Bagi mereka yang sakit, yang kita tahu, kita sebut nama mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu. Kami rindu, walaupun sampai sekarang kami belum bisa berkumpul bersama, tapi dalam melalui kebaktian doa online maupun ibadah-ibadah online yang kami ikuti, boleh menunggu kembangkan iman kami. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikan setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka, dengan segala masalah yang mereka hadapi.
kiranya Engkau bersama dengan mereka, memberikan hikmat bijaksana untuk boleh mengerti jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap jemaat. Kami juga berdoa berikan kekuatan kesehatan bagi jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh, masa pemulihan, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa untuk Paut Daya Kasih. Kita doakan untuk kerinduan untuk membuka kembali sekolah ini, dan kita juga doakan untuk murid baru yang Tuhan sudah sediakan, dan juga untuk para donatur dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa untuk Paut Daya Kasih. Kami rindu Tuhan, Paut ini boleh kembali aktif. Kembali lagi kami melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Kiranya Engkau memberikan waktu yang tepat sehingga kami boleh aktif kembali melayani mereka. Kami berdoa untuk murid-murid baru yang Tuhan sudah sediakan untuk boleh bergabung, boleh kami ajar bersama. Kiranya Engkau juga menolong mereka supaya tidak rewel, berikan kepada mereka kemandirian, berikan kepada mereka keberanian, kesukaan untuk belajar bersama dengan kami. Kami juga mengingat untuk para orang tua asuh dan donatur yang begitu setia di dalam mendukung pelayanan ini. Kami hanya bisa mempertaruhkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan mereka bukan hanya menyediakan dana mereka untuk pekerjaan Tuhan, mereka lebih daripada itu menyediakan hidup mereka untuk dipakai Tuhan dengan lebih heran lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terakhir kita akan berdoa bagi pemimpin negeri kita ini, dan kita doakan juga untuk keamanan dan perekonomian negeri ini. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk para pemimpin negeri kami ini Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling rendah, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Beri hikmat bijaksana-Mu Tuhan, untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin-pemimpin negeri ini yang mengutamakan kepentingan banyak orang, mengutamakan rakyat banyak, dan boleh dipakai Tuhan untuk mensejahterakan negeri kami ini. Berkati mereka Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, kiranya Engkau melindungi menjaga negeri kami. Demikian juga dengan perekonomian dan keamanan negeri ini, kami hanya bisa mempertaruhkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau yang memegang kendali dan Engkau yang terus mengendalikan negeri ini. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengakhiri persekutuan doa Kamis malam ini. Kita bersyukur kita boleh datang berdoa dan mendengar firman Tuhan. Dan sekarang kita mau menerima berkat Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah menyertai akan doa online kami pada Kamis malam ini. Dan biarlah Engkau memberkati kami. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.